Dahsyatnya rezeki karena istighfar. Aduh, gue masih merinding banget sih denger cerita ini. Cerita ini gue denger dari salah satu ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Cerita tentang Imam Ahmad. Jadi ada satu kisah Imam Ahmad ini di akhir hidupnya, dia tuh melakukan perjalanan ke sebuah kota. Tapi dia tuh juga gak tahu kenapa dia melakukan perjalanan ke kota itu. Kayak tiba-tiba hatinya dituntun aja untuk mendatangi kota itu gitu kan. Tengah perjalanannya dia sholat tuh. Nah, setelah sholat di salah satu masjid, dia ngerasa capek banget dan dia pengen istirahat gitu kan. Nah, pada saat istirahat itu dia tidur di dalam masjid. Kemudian ada marbot masjid yang bilang nggak boleh tidur di sini gitu. Ya udah, si Imam Ahmad ini, beliau ini pindah ke pelataran masjid gitu kan, ke teras masjidnya. Beliau tiduran lah di situ kan, sekedar istirahat aja gitu. Nah, terus si marbotnya ini setelah pintu masjid ditutup, dia keluar lagi ngejar si Imam Ahmad ini dan bilang bahwasanya nggak boleh juga tiduran di sini gitu. Silakan pergi dari sini. Tapi si marbot ini tuh nggak tahu bahwasanya Imam Ahmad ini adalah Imam Ahmad gitu loh. Karena pada zaman dulu kan kita tuh cuma tahu nama orang aja ya, kita nggak pernah tahu wajahnya gitu, nggak ada sosial media dan lain-lain. Jadi kita nggak akan pernah kenal gitu loh. Terus ada seorang tukang roti yang nggak jauh dari masjid itu manggil Imam Ahmad itu. Dia manggil Syekh gitu kan. Syekh itu kan kayak orang tua gitu, sini gitu. Terus akhirnya si tukang roti ini manggil Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad datang kan, di sini saya jualan roti, terus di belakang ini ada tempat saya biasa untuk istirahat dan rumah saya nggak jauh dari sini. Kalau mau istirahat aja di sini dan kamu boleh pulang besok lagi gitu kan. Terus Imam Ahmad bilang makasih gitu. Nah, terus ada satu kejadian yang unik banget dari si tukang roti ini. Imam Ahmad ngelihat setiap kali dia mau ngelakuin aktivitas apapun gitu ya, nuangin roti, mecahin telur, apapun itu ya, bikin roti itu tuh, dia tuh selalu ngucap astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, terus kayak gitu. Sampai akhirnya Imam Ahmad nih tanya kan sama dia, udah berapa lama kamu ngelakuin kayak gitu? Nah, Imam Ahmad nih kan di akhir hidupnya udah tua banget. Nah, si tukang roti ini juga usianya nggak jauh sama si Imam Ahmad ini. Terus si tukang roti ini jawab, udah dari dulu, udah dari lama. Terus Imam Ahmad tanya, apa yang kamu dapat dari istighfar kamu itu? Si tukang roti ini jawab, semua keinginan saya itu nggak ada yang ditolak sama Allah. Dia bilang, apapun hajat saya itu selalu Allah kabulkan. Merinding banget gue sumpah. Terus abis itu Imam Ahmad diam. Terus si tukang rotinya bilang, saya udah buktiin sendiri bahwasanya semua hajat saya terkabul dan cuma satu yang belum terkabul. Si Imam Ahmad nanya, apa itu katanya kan. Terus kata si tukang roti itu adalah, saya berdoa untuk minta dipertemukan sama Imam Ahmad. Si tukang roti ini posisinya nggak tahu kalau Imam Ahmad ini adalah Imam Ahmad gitu kan, seperti yang gue bilang tadi, nggak ada yang kenal gitu. Terus Imam Ahmad langsung bertakbir, Allahu Akbar, ternyata ini alasannya Allah arahkan ke arah kota ini. Terus ini alasannya, karena istighfar kamu maka marbot masjid itu mengusirku katanya. Karena istighfar kamu maka kamu bisa bertemu denganku. Saya adalah Imam Ahmad katanya. Terus dia merinding banget. Udah banyak banget kisah yang ternyata tuh jadi reminder kita bahwasanya rezeki itu bisa seluas itu, bisa ngalir sederas itu ke kita hanya dengan istighfar gitu loh, hanya dengan kita bertaubat sama Allah. Karena Allah tuh sejatinya seneng gitu loh ketika hambanya bertaubat. Dan Allah tuh nggak pernah menunda keinginan kita, Allah tuh nggak pernah menahan rezeki kita, kecuali karena dosa-dosa kita sendiri yang bikin rezeki itu tertahan. Jadi salah satu zikir yang sangat gampang yang bisa lo lakuin dimanapun kapanpun gitu ya, istighfar. Bahkan di ayat 1000 dinar Allah tuh udah bilang, barang siapa bertakwa kepadaku maka aku akan bukakan pintu rezeki dari arah yang tidak tersangka-sangka. Aku akan cukupkan rezekinya. Baca ayat 1000 dinar ini setiap hari aja gue ngerasa bahwasanya pertolongan Allah itu dekat gitu loh. Yuk teman-teman, sama-sama kita ikhtiar lagi jalur langitnya. Jangan cuman usaha di dunia aja. Ayo sama-sama kita kencengin ikhtiar jalur langitnya. Sama-sama kita jadikan amalan-amalan jalur langit kita ini sebagai kendaraan kita untuk bertaubat, untuk dapat ridhonya Allah. Dan insya Allah pasti akan Allah cukupkan segala kebutuhan kita. Dan kalau kalian mau samaan, amalan jalur langit gue itu udah gue rangkum dalam ebook jurnal jalur langit gue. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa download di profil TikTok gue, linknya klik aja, cari yang namanya jurnal jalur langit, atau DM aja ke TikTok gue, nanti gue akan kirimin ke kalian. Jangan lupa follow gue kalau kalian suka konten kayak gini.